Selamat datang di iLearning. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang peranan bank sentral dalam sistem pembayaran. Namun sebelum itu, silakan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe bagi yang belum, agar bisa menyaksikan atau menyimak materi-materi yang akan saya sajikan terkait dengan materi ekonomi. Baik, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang peranan bank sentral dalam sistem pembayaran untuk materi ekonomi kelas 10. Adapun kompetensi dasar kita kali ini yaitu mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, yang merupakan KD 4, menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Dari kompetensi dasar ini, maka kita ambil indikator pembelajaran yang merupakan poin dari materi yang akan kita pelajari, yaitu menjelaskan pengertian sistem pembayaran dan alat pembayaran. Yang kedua, menjelaskan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang ketiga, menjelaskan penyelenggaraan sistem pembayaran. Sehingga inti materi pada pembelajaran kita kali ini akan kita bahas tentang pengertian sistem pembayaran, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, dan penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Pengertian sistem pembayaran. Sebelum kita melangkah ke apa itu sistem pembayaran, kita harus tahu bahwasanya di dalam kegiatan kita ekonomi tidak lepas dari aktivitas jual beli. Dan di dalam kegiatan jual beli, kita juga tidak bisa lepas dari adanya pembayaran. Baik itu dilakukan secara tunai maupun non-tunai atau melalui fasilitas yang disediakan oleh bank, misalnya transfer. Nah, cara yang digunakan untuk membayar dalam melakukan jual beli inilah yang disebut dengan sistem pembayaran. Jadi, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jenis sistem pembayaran ada dua. Yang pertama yaitu sistem pembayaran tunai, di mana instrumennya terdiri dari uang kartal, yaitu baik itu uang kertas maupun uang logam. Yang kedua, sistem pembayaran non-tunai, dengan instrumen bisa cek, bilet giro, nota debit, maupun uang elektronik. Berikutnya, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran nasional. Di sini akan kita jelaskan ada 5 peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran nasional. Yang pertama yaitu Bank Indonesia sebagai regulator. Artinya bahwa Bank Indonesia sebagai regulator berarti Bank Indonesia membuat peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua, peran Bank Indonesia sebagai pemberi izin. Jadi, pemberian izin oleh Bank Indonesia kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran. Yang ketiga, Bank Indonesia berperan sebagai pengawas atau controller, yaitu dengan melakukan kegiatan terhadap proses pembayaran atau aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Yang keempat, Bank Indonesia berperan sebagai operator, yaitu menyediakan sistem pembayaran nasional yang disebut BIRTGS atau RTGS, BIRTGS, yang merupakan singkatan dari Real Time Gross Settlement. Ya,
Nanti apa pengertiannya kita jelaskan di belakang. Dan sistem clearing nasional Bank Indonesia. Kemudian peran yang kelima, Bank Indonesia sebagai fasilitator, yaitu Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan dalam sistem pembayaran oleh industri yang bergerak di sektor jasa keuangan. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan serta mengatur. Nah, oleh karena pengaturannya itu, maka di dalam transaksi pembayaran non-tunai dengan nilai besar diselenggarakan oleh Bank Indonesia melalui BI, RTGS, dan sistem clearing. BI RTGS adalah Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Artinya, sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Jadi BI RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran bernilai besar, yaitu transaksi senilai 100 juta ke atas dan sifatnya urgent atau segera. Nah, di sini ada peran Bank Indonesia dalam BI RTGS itu apa saja? Sebagai pembuat ketentuan regulator tadi, atau sebagai pengawas atau overseer ya, overseer, kemudian penyelenggara atau operator sistem BI RTGS, sebagai pengguna dalam sistem pembayaran. Jadi ada 3 peran Bank Indonesia dalam BI RTGS, yaitu tadi sebagai pembuat ketentuan atau regulator dan juga overseer atau pengawas, yang kedua sebagai operator, yang ketiga sebagai pengguna dalam sistem pembayaran. Yang kedua, sistem clearing nasional Bank Indonesia adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Jadi, dalam hal ini Bank Indonesia, di mana sejak dioperasikan sekitar tahun 2005, SKNBI ini, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, berperan penting dalam proses aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang melalui retail value payment system atau transaksi yang bernilai kecil, artinya transaksi di bawah 100 juta. Nah, semoga dengan penjelasan singkat ini kalian bisa memahami baik itu apa itu sistem pembayaran, kemudian apa itu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, dan juga bagaimana penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai oleh Bank Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.